Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah hadis ini. Sholawat dan juga salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang saat ini. Sebelum masuk materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma Zafira dengan NPM 20306311200033 dari kelas MPI 1A. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum memasuki fungsi hadis terhadap Al-Quran, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan perbedaan Al-Quran dan hadis. Yuk simak videonya. Definisi Al-Quran. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai apa itu Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah qoro'ah, yaqro'u, kiro'ah, qur'anah, yang artinya sesuatu yang dapat dibaca. Dalam arti ini, Al-Quran itu dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh umat Islam tanpa ada perubahan gitu dari regenerasi ke regenerasi lainnya. Dan yang membaca Al-Quran ini dapat dinilai ibadah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Definisi hadis. Nah, apa itu hadis? Hadis adalah sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadis itu adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan hukum dalam syariat Islam. Selain Al-Quran, Ijma, dan Qiyas, hadis ini posisi yang kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya saya ingin menyebutkan beberapa perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Perbedaan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya saya akan menyebutkan perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis itu bukan mukjizat. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir, sedangkan hadis itu diturunkan secara mutawatir dan ahad. Yang ketiga itu ada di Al-Quran itu ada bacaan wajib pas sholat gitu, contohnya surat Al-Fatihah, sedangkan hadis itu tidak ada bacaan wajib dalam sholat. Yang keempat itu Al-Quran itu lafalnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis itu lafalnya dari Nabi Muhammad SAW dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, kita udah masuk nih ke materi inti, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bayanat takrir atau takkid. Yang kedua itu ada bayanat tafsir. Yang ketiga itu ada bayan tasyri. Nah, dalam bayan tafsir yang kedua tadi itu dibagi menjadi 3 kelompok lagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak terus videonya. 1. Bayan takrir atau takkid. Itu ada bayanat takrir atau takkid. Bayanat takrir atau takkid ini adalah hadis
yang memperkuat atau memperjelas isi Al-Quran gitu. Contohnya itu ada di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang terjemahnya berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila engkau ingin mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai kedua mata kakimu. Dan contoh hadisnya ini yang untuk memperkuat Al-Quran itu ada di hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah yang berbunyi, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Selanjutnya yang kedua itu ada 2. Bayan tafsir. Bayan tafsir. Bayan tafsir apa sih? Bayan tafsir itu hadis yang menafsirkan Al-Quran. Dalam bayan tafsir ini dibagi menjadi 3 kelompok lagi. Yang pertama itu ada tafsir al-mujmal, yang kedua itu ada taksis al-am, yang ketiga itu ada takyid al-mutlaq. Untuk lebih jelas mengenai satu persatu macam dari al-bayan tafsir ini, saya akan menjelaskan satu-satu. Yuk mari simak videonya lagi. 1. Tafsir al-mujmal. Nah, yang pertama dari bayan tafsir ini ada tafsir al-mujmal. Tafsir al-mujmal apa sih? Tafsir al-mujmal itu adalah hadis yang memperinci ayat Al-Quran secara global. Contoh di Al-Qurannya itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warqa'una ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuk beserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya ada hadisnya, saya akan menyebutkan 2 hadis. Yang pertama itu ada Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Yang kedua ada hatu ruba'a usyri amwalikum, berikanlah 2,5% dari harta-hartamu. 2. Taksis al-am. Taksis al-am adalah hadis yang memperinci ayat Al-Quran secara umum. Dalam contoh Al-Qurannya itu ada di surat An-Nisa ayat 11, itu tentang anak kandung itu mendapat warisan. Sedangkan hadisnya itu ada 2 contoh. Yang pertama, anak para nabi tidak mendapat warisan. Yang kedua itu anak yang membunuh orang tua tidak mendapat warisan. Contoh hadis yang anak para nabi tidak mendapat warisan itu ada, nahnu ma'asyiral anbiya ila nurasu ma taraknahu sadaqah, kami para nabi tidak meninggalkan warisan melainkan sedekah. Yang kedua itu contoh hadisnya itu tentang anak yang membunuh orang tua tidak mendapat warisan, itu ada minal maktuli syai'an la nufar la yarisul qatilu, pembunuh tidak mendapat harta warisan. 3. Takyid al-mutlaq. Takyid al-mutlaq itu adalah hadis yang membatasi Al-Quran secara mutlak atau tidak terbatas. Contoh Al-Qur'annya itu ada di surat Al-Maidah ayat 38 yang bunyinya, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum, yang artinya pencuri laki-laki dan perempuan maka potonglah tangan-tangan mereka. Yang kedua ada contoh hadisnya yang bunyinya, la tuqta'u yadu sariki illa min rubai dinarin fasoida, yang artinya tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pencurian pada harta senilai 1/4 dinar atau lebih. Nah, itu 3 tadi sudah saya jelaskan mengenai bayan tafsir. Selanjutnya ke fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga, yaitu mengenai 3. Bayan tashri. Nah, yang terakhir dari fungsi hadis terhadap Al-Quran ini ada bayan tashri. Bayan tashri adalah hadis yang menjelaskan tentang hukum syariat Islam yang belum ada di Al-Quran. Contoh dalam Al-Qurannya itu belum ada, tetapi cuma disebutkan pokok-pokoknya aja dalam Al-Quran. Untuk hadisnya saya mengambil contoh mengenai tentang zakat fitrah.
Hadis riwayat Muslim. Rasulullah telah mewajibkan zakat bagi umat Islam pada bulan Ramadan, 1 sa kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka ataupun hamba, laki-laki ataupun perempuan. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai apa itu Al-Quran, hadis, perbedaan, dan inti dari materi ini adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.